Podcast Network Asia. Uang atau passion? Apapun yang kamu jalani sekarang, kamu tetap punya pilihan menentukan hidupmu sendiri. Halo semuanya, nama saya Michael. Selamat datang di podcast saya, Sikutu Buku. Kali ini saya akan bahas apa yang akan kamu lakukan jika uang bukan masalah. Di satu titik dalam hidup, mungkin saja akan muncul pertanyaan ini. Apalagi jika pekerjaan yang kita kerjakan saat ini tidak kita sukai. Kita melakukannya hanya karena penghasilan yang besar atau kita butuh uangnya untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari. Tidak ada yang salah dengan hal ini. Setiap orang punya alasannya sendiri dan tidak melulu kamu harus bekerja sesuai passion. Kamu masih bisa menemukannya di luar pekerjaan. Tapi uniknya, ketika kamu mencapai besaran penghasilan tertentu, mendapatkan penghasilan lebih tidak memberikan kebahagiaan secara signifikan. Pada akhirnya, semuanya ada di tangan kamu. Apakah kamu memilih money atau passion? Sebelum kita mulai, buat kalian yang mau support podcast ini agar terus berkarya, caranya gampang banget. Kalian cukup klik follow. Dukungan kalian membantu banget supaya kita bisa rutin posting dan bersama-sama belajar di podcast ini. Pilih mana? Mengejar karir yang kamu impikan atau bekerja hanya demi uang? Di satu titik dalam hidup seorang, mungkin saja akan muncul pertanyaan ini. Di satu sisi, orang di sekitar, entah itu orang tua, teman, pasangan, dan sebagainya, mendorong kamu untuk jadi orang yang realistis dan mencari pekerjaan dengan gaji yang tinggi. Tapi di sisi lain, kamu merasa hidupmu begitu monoton, mengerjakan sesuatu yang tidak kamu sukai. Uang memang penting, tapi mungkin saja ketika kamu sudah memiliki penghasilan tertentu, uang tidak lagi berpengaruh banyak pada kebahagiaan seseorang. Ada sebuah studi yang dilakukan oleh Princeton University di Amerika Serikat pada tahun 2010. Seseorang dengan penghasilan tahunan mencapai $75.000 tidak lagi mendapatkan kebahagiaan yang signifikan ketika penghasilannya bertambah. Memang ketika dirupiahkan, angka $75 itu sekitar 1 miliar rupiah dan terlihat cukup besar. Namun coba kita gunakan konteksnya Indonesia dan cari angka yang mendekati. Bagaimana bila kita menggunakan tarif pajak penghasilan lapis 4, yaitu antara 500 juta hingga 5 miliar. Seseorang dengan penghasilan sebesar itu mungkin saja tidak mengalami perubahan kebahagiaan yang signifikan ketika penghasilannya bertambah. Di zaman dulu, pemikiran kalau bekerja harus sesuai passion mungkin tidak familiar. Bekerja ya hanya untuk mencari uang. Tapi di era sekarang, uang saja tidak cukup. Bekerja harus bikin kita bahagia, dan kita menganggap kalau kita bekerja sesuai passion, maka kita akan bahagia. Apakah benar? Belum tentu. Coba bayangkan skenario ini. Kamu suka sekali dengan fotografi dan menganggap kalau ini merupakan mimpi apabila kamu bisa bekerja sebagai fotografer. Namun ketika kamu akhirnya berhasil menjadi fotografer profesional, tentunya kamu bertemu dengan berbagai orang yang berbeda. Sayangnya, kamu bertemu atasan yang micromanaging dan temperamen. Klien yang banyak mau, tapi sejatinya dia tidak tahu apa yang diinginkan, dan sebagainya. Apakah pekerjaan sesuai passion masih menyenangkan? Perspektif inilah yang harus kita miliki. Kita harus lebih bijak dalam melihat sebuah pekerjaan. Bekerja sesuai passion tidak 100% indah. Pekerjaan tetaplah pekerjaan. Kamu mungkin saja ketemu atasan yang nyebelin, rekan kerja yang tukang nyinyir, klien yang banyak mau, dan sebagainya. Inilah realitanya. Apa yang akan kamu lakukan jika uang bukan masalah? Banyak orang mungkin menjawab soal hobi yang mereka harapkan bisa menjadi sumber pemasukan utama. Misalnya saya ingin menjadi penulis, saya ingin jadi fotografer, saya ingin punya restoran, dan sebagainya. Lalu ketika ditanya lebih jauh, kenapa kamu tidak melakukannya? Ada beberapa alasan yang muncul. Pertama, orang tua saya tidak memberikan izin. Orang tua tentunya menginginkan yang terbaik bagi anaknya. Tapi di sisi lain, apa yang menurut orang tua baik belum tentu dirasakan yang sama dengan anak tersebut. Ketika kamu sudah tumbuh menjadi pribadi yang dewasa, saya rasa kamu berhak menentukan hidupmu seperti apa. Orang lain tentunya boleh memberikan saran, tapi pada akhirnya keputusan ada di tangan kamu, karena itu adalah hidupmu sendiri. Hidup terlalu singkat apabila kamu hanya menjalani hidup berdasarkan keinginan orang lain.
Kedua, pekerjaan impian saya tidak menghasilkan uang yang cukup. Mungkin saja benar, namun kamu tetap punya pilihan. Apabila kamu memang serius, bagaimana bila kamu memulainya sebagai pekerjaan sampingan? Jadi misalnya kamu suka fotografi. Nah, kamu bisa mengambil kelas weekend untuk belajar lebih jauh soal fotografi. Kamu juga bisa bangun personal branding lewat media sosial. Nah, di situ kamu bisa memamerkan karyamu. Tidak ada yang tahu, bisa saja akun media sosial kamu terkenal dan akhirnya banyak orang tertarik untuk menggunakan jasamu sebagai fotografer. Tentu saja semua hal ini tidak mudah, tapi bukan hal yang mustahil. Pertanyaan besarnya, apa yang bersedia kamu korbankan untuk mengejar pekerjaan yang kamu impikan? Entah itu waktu, kenyamanan yang kamu miliki saat ini, dan sebagainya. Apapun itu, kamu hanya perlu memulainya. Bagaimana jika kamu tidak bisa keluar dari pekerjaan yang tidak kamu sukai sekarang? Apa yang bisa kamu lakukan? Tidak semua orang bisa dengan mudah keluar dari pekerjaan yang tidak mereka sukai. Entah itu karena mereka punya tanggungan atau ada alasan lain yang membuat mereka terpaksa masih harus bekerja di tempat itu. Apa yang bisa kamu lakukan bila berada di posisi tersebut? Pertama, belajar menerima keadaan. Kalimat ini memang mudah diucapkan namun sulit dilakukan. Tapi perlu kita sadari, kejadian buruk terjadi setiap saat. Ada yang bisa kita kontrol, ada juga yang tidak. Jika kamu terus-menerus menolak menerima situasi saat ini, maka hal ini malah akan menambah penderitaan. Bagaimana bila kamu belajar untuk menerima dan punya mindset kalau semua ini akan berlalu? Mungkin saja dengan cara ini bisa mengurangi sedikit penderitaan yang kamu rasakan. Kedua, cari kebahagiaan di luar pekerjaan. Hidup tidak melulu soal bekerja. Masih ada aspek lain yang bisa kamu gali. Jika kamu tidak bisa keluar dari pekerjaanmu sekarang, kamu masih bisa meluangkan waktu untuk melakukan yang kamu sukai. Misalnya membaca buku, bermain musik, mencoba makanan di restoran yang baru buka, dan sebagainya. Apapun kondisi yang kamu hadapi saat ini, ingatlah kalau kamu selalu punya pilihan. Kamu juga masih punya pilihan untuk bahagia, tidak peduli apapun yang terjadi di sekitarmu. Oke, apa kesimpulannya? Pertama, uang tidak selalu buat bahagia. Ada sebuah studi yang dilakukan oleh Princeton University di Amerika Serikat pada tahun 2010. Seseorang dengan penghasilan tahunan mencapai $75.000 tidak lagi mendapatkan kebahagiaan yang signifikan ketika penghasilannya bertambah. Kedua, bekerja sesuai passion tidak 100% indah. Kita harus lebih bijak dalam melihat sebuah pekerjaan. Pekerjaan tetaplah pekerjaan. Kamu mungkin saja ketemu atasan yang nyebelin, rekan kerja yang tukang nyinyir, klien yang banyak mau, dan sebagainya. Inilah realita kehidupan. Ketiga, kamu tetap punya pilihan. Tidak semua orang beruntung bisa bekerja sesuai passion. Ada orang yang terpaksa harus bekerja di tempat yang sekarang karena berbagai alasan. Namun, apabila kamu memang tidak bisa keluar sekarang, tidak masalah. Kamu masih bisa mencari kebahagiaan di luar pekerjaan. Saya undur diri, jangan lupa follow podcast Sikutu Buku. Bye-bye. Halo, gimana episode barusan? Semoga suka ya. Abis ini mau nggak dengerin cerita seru dari Dewa Dewi Yunani? Nah, pas nih, buat kalian para pecinta mitologi Yunani, langsung aja mampir ke podcast Mitologi Santuy. Di sini kamu bisa dengerin cerita-cerita dari mitologi Yunani yang seru, tapi dibawakan secara santai. Jadi nggak bakalan bosen. Ditunggu ya di podcast Mitologi Santuy. Pandangan dan opini yang disampaikan oleh kreator podcast, host, dan tamu tidak mencerminkan kebijakan resmi dan bagian dari podcast Network Asia. Setiap konten yang disampaikan mereka di dalam podcast adalah opini mereka sendiri dan tidak bermaksud untuk merugikan agama, grup etnik, perkumpulan, organisasi, perusahaan, perorangan, atau siapapun dan apapun.